Saya dulu pernah kecil, dulu pernah ngalamin kecil. Mungkin kalian pernah ngalamin juga kecil mungkin. Jadi saya pernah ngalamin masa-masa kecil. Sebelum saya dewasa itu saya pernah kecil. Jadi di masa-masa kecil itu jarang bahagia, jarang juga sengsara. Jarang, maksudnya ya. Tapi kalau diceritain sekarang sih sangat sengsara ya. Kenapa? Jadi oke lah saya ceritakan tidur. Nah datang malam itu nggak ada lampu ya kayak sekarang ini, nggak ada lampu. Pakai damar. Kalau kampung saya itu namanya damar, yang terbuat dari kaleng kaleng botan, terus dikasih minyak tanah, terus dikasih sumbunya itu dari kapas yang pokoknya kalau ke atas itu hitam, apalagi ke hidung. Itu ke hidung hitam juga. Nah kalau mau tidur itu suka denger cerita orang tua, ya cerita apa, cuman kita cuma denger doang. Lama-lama kita ngantuk tidur. Nah bangun tidur suka, ya bangun tidur sih kalau waktu kecil ya subuh, ya sebelum subuh itu udah bangun karena ngaji kan, sholat ngaji. Nah kalau misalkan urusan mandi nggak pernah dimandiin, maksudnya mandi sendiri, suka disuruh mandi padahal kan saya bisa mandi sendiri. Jadi kalau saya suruh mandi itu kadang males kan mandi, udah dingin. Ya udahlah maksain mandi waktu itu. Bawa sabun yang tinggal sedikit lagi itu, yang udah tipis, mereknya apa gitu. Nah terus sama odolnya itu yang udah tipis, udah dipencet-pencet itu. Tambah lagi sikat giginya yang udah doer setahun itu belum ganti. Beneran setahun kayaknya belum ganti, nyampe doer, nyampe mekar gitu. Tapi karena saya waktu itu males mandi ya, berangkat ke sungai kecil namanya Selokan. Tapi airnya nggak kotor sih, keruh, paling keruh karena dari tanah aja, bukan keruh kayak di kota sih. Kadang bening sih, kadang keruh. Kalau musim hujan biasanya keruh karena dari tanah-tanah itu. Nah berangkat mandi itu nggak mandi sebenarnya, cuman cuci muka doang, basahin rambut, nyampe lucir, habis udah sikat gigi jarang, males banget sikat gigi. Biasanya kan kalau musim sekolah, kita sekolah biasa, yang atasnya baju putih, bawahnya celana coklat, terus itunya gespernya pakai tali rapi ya, kalau nggak plastik kresek. Karena jarang itu beli baju baru sekolah itu, nggak waktu saya. Apalagi sepatu, nyeker. Saya dulu sekolah SD nyeker. Kalau mungkin beberapa orang, sebagian yang orangnya ada sarapan ya sebelum berangkat sekolah. Kalau saya enggak dong. Enggak, saya mah enggak sarapan. Enggak sarapan sama sekali, enggak. Nah, udah berangkat aja sekolah. Apalagi jajan. Enggak, saya mah enggak jajan. Enggak dikasih uang jajan. Kalau anak sekarang uang jajan mesti. Kalau saya mah enggak.
soalnya nggak ada duit. Waktu orang tua saya ya masa-masa waktu harita itu benar-benar paceklik mungkin ya, cuman kalau waktu saya kan pikirannya nggak pikiran apa ya, nggak mikiran kehidupan ini paceklik atau apa atau kenapa saya sengsara begini, nggak ada pikiran ke situ waktu itu. Kita berangkat sekolah nggak sarapan. Nah kita deketin temen yang suka banyak jajannya nih, kadang disuruh entar dikasih. Terima kasih ya yang suka ngasih makanan atau jajan ke saya waktu saya kecil. Mudah-mudahan banyak rezekinya sekarang. Nah, biasa kan kalau berangkat sekolah pasti pulang sekolah dong. Nah pulang sekolah itu nggak langsung pulang ke rumah, kita ke hutan dulu nyari apa sama teman-teman yang lain juga beberapa kan, yang biasanya cari bengkuang. Kalau bengkuang itu ngerambat kan, tahu waktu kecil itu tahu mana daun-daun bengkuang itu. Nah tinggal gali doang, itu bisa buat makan. Bisa buat makan. Kalau pagi kan nggak sarapan tuh, nggak sarapan kalau pagi itu berangkat sekolah. Sebelum berangkat sekolah itu nggak sarapan. Harusnya pulang sekolah makan dong. Iyalah pasti makan. Tapi saya kadang-kadang makan, kadang-kadang karena pas nyampe rumah itu nggak ada orang. Mungkin orang tua lagi kemana, ke sawah atau kemana gitu. Buka, tutup dulang, nggak ada nasi. Ada nasi sedikit, nggak ada lauk. Serius nggak ada lauk. Sering saya ngalamin kayak gitu dulu, nggak ada lauk sama sekali. Ini hanya sebagian cerita kehidupan saya aja. Asli ini real. Yang inget aja, kalau yang nggak inget nggak saya bakal ceritakan, nggak bakalan. Ini yang inget. Jadi yang apa? Makan nasi nggak ada lauk. Nah kalau ada nasinya kan udah dingin tuh, bukan dingin anyep sih yang namanya, nggak, maksudnya nggak hangat gitu, nggak ada lauk. Tapi ada lauk buat saya, ada lauk biasanya kan ikan gitu kan, apalah mimi apa. Kalau saya nggak ada lauk tapi ada, ambil cengek, metik aja kan, ada tuh tanaman, tanam sendiri, kadang-kadang berbuah, kadang-kadang buahnya itu dicolong sama tetangga. Metik berapa terus didulek pakai apa, garam sama mecin. Mungkin kata-kata zaman sekarang itu kebanyakan mecin, mungkin ngambil cerita dari situ kali ya. Mecin sama garam, terus dikasih kuah. Nah, tinggal dikasih air. Tahu nggak air apa? Saya mah air teh dari teko. Kadang tehnya itu ikut juga ke itu apa, ke ulekan, ke coet. Habis itu udah diaduk. Air teh bukan air bening. Tapi waktu itu ya bersyukur, mungkin ya bersyukur aja masih hidup. Habis itu kan dituang aja tuh airnya itu ke piring yang ada nasinya, karena ada nasi. Sedih tapi harus ditahan. Jangan kelihatan sengsara ya. Jangan kelihatan sedih, pura-pura bahagia aja. Udah dimakan tuh. Di piring yang seng itu loh, yang suka bolong. Dimiringin aja sedikit biar nggak bocor ke bawah.
Alhamdulillah ya. Jadi begitu, kalau makan saya tuh begitu dulu pulang sekolah. Kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Habis makan ya, apa ya? Sekolah sekolah agama paling, sekolah agama, sholat lah biasa begitu. Masih kecil rajin. Mungkin inti dari kisah saya nih yang simple, yang sedikit apa ya, sedikit sengsara, tapi nggak sengsara sih, nggak. Ya pokoknya ambil hikmahnya aja, jadi dari cerita saya ini ya. Selalu bersyukur dengan anak-anak zaman sekarang, harus berbakti pada orang tua. Jangan ngecewakan orang tua ya, apalagi yang anak-anak sekolahan. Jangan hobinya itu tawuran, habis tawuran malam nongkrong, ngebegal. Jangan kayak gitu ya. Kita hormatin sebagai orang tua kita yang sudah melahirkan, karena tanggung jawab orang tua itu terhadap anaknya dunia akhirat. Bikin bangga lah orang tua. Cuma segitu aja sih ceritanya. Terima kasih sudah nyimak. Semoga yang nonton banyak rezekinya, rezeki yang halal. Semoga yang belum nikah segera nikah. Semoga yang sudah nikah langgeng sakinah mawaddah warahmah dunia akhirat. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin besok-besok saya akan melanjutkan cerita-cerita masa kecil saya yang sangat bahagia tapi tidak bahagia. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya ya, supaya saya lebih giat lagi bikin cerita sedih saya. Siapa tahu bisa membantu kalian untuk berusaha nggak sedih atau berusaha nggak sengsara. Terima kasih.